Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5. Pada kesempatan ini kita akan kuliah sesi ke-10 setelah UTS, mata kuliah Startup Company, dengan topik pembicaraan adalah pendanaan startup. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Startup funding atau pendanaan startup. Setiap bisnis tentu membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, tidak terkecuali startup atau perusahaan rintisan. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan rintisan ini adalah mencari pendanaan startup atau startup funding. Perusahaan venture capital atau selanjutnya kita sebut VC seperti Indogen Capital dapat menjadi partner bagi para startup dalam mengembangkan bisnis. Pendanaan startup sendiri dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, mulai seed funding hingga IPO atau initial public offering. Startup funding adalah salah satu metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rintisan untuk mendapatkan modal atau pendanaan. Pendanaan ini berasal dari investasi yang diberikan investor, perusahaan asuransi, maupun perusahaan pengelola dana pensiun. Funding atau pendanaan yang diperoleh dapat digunakan startup untuk berbagai kebutuhan operasional. Biasanya untuk menyewa tempat, perawatan aset, mengatur arus kas, gaji karyawan, hingga dana darurat. Saat ini ada banyak perusahaan rintisan yang bermunculan. Sebut saja Quola, Travelio.com, Shipper, Fishlock, Aino, Wahyo, Aruna, Gokomodo, dan masih banyak lagi. Dengan pendanaan startup, bisnis-bisnis mereka dapat berkembang dan berekspansi lebih besar. Berikutnya kita akan membahas cara kerja startup funding. Perusahaan VC atau venture capital terlebih dulu menentukan jumlah funding dan menginformasikan startup apa saja yang bisa diberi pendanaan tersebut. Melalui memorandum penawaran atau offering memorandum, investor dapat menanamkan modal mereka ke dana VC. Investor bisa dari mereka yang memiliki modal maupun perusahaan asuransi. Pihak investor yang memberikan modal ke dana VC disebut sebagai limited partner atau LP. Sedangkan dana VC tersebut dikelola perusahaan VC yang menjadi general partner atau GP. Dari pihak general partner yang mencari peluang investasi pada startup yang dianggap menjanjikan dan memiliki prospek yang bagus ke depannya. Melalui dana yang sudah terkumpul, general partner akan mengelola dana untuk diinvestasikan pada startup tertentu. Sedangkan investor akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang diinvestasikan.
Pembagian keuntungan untuk investor tergantung seberapa banyak persentase modal yang ditanamkan. Selain itu, investor mungkin saja bisa mempengaruhi cara perusahaan startup berjalan. Pembahasan berikutnya adalah tahapan pendanaan startup. Startup membutuhkan pendanaan eksternal untuk memastikan fundamental perusahaan mereka kuat bertahan dalam persaingan bisnis. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama adalah tahap pre-seed atau bootstrap. Tahap bootstrapping atau tahapan pendanaan perusahaan pre-seed biasanya terjadi saat startup merogoh kantong sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahap pendanaan ini, tahap penelitian masih dilakukan karena untuk menilai kelayakan ide perusahaan. Pendirian startup mungkin sudah memiliki prototipe produk yang berfungsi dan sedang mencari pendanaan yang sesuai, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasinya. Banyak pengusaha juga mencari bimbingan dari para pengusaha lainnya yang ada di sana dan telah mengalami pengalaman yang sama dengan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghitung biaya yang timbul dari ide atau proyek mereka, mengembangkan model bisnis yang unggul, dan mengumpulkan ide untuk mengembangkan rencana mereka menjadi bisnis yang baik. Ada beberapa calon investor pada tahap awal startup ini, seperti pemilik usaha, keluarga, atau teman yang memiliki kesamaan visi dan misi, serta modal usaha mikro. Tahapan yang kedua adalah tahap seed funding. Setelah tahap bootstrap, tahapan pendanaan startup selanjutnya adalah kesempatan sempurna untuk benar-benar mendapatkan dana untuk pengelolaan dan pengembangan bisnis kita. Kira-kira sekitar 29% startup gagal setelah mereka kehabisan modal saat bootstrap atau saat tahap pertama. Pada tahap pendanaan startup awal, pemilik mencoba mengumpulkan dana untuk melakukan riset pemasaran sehingga mereka mengetahui selera dan preferensi pelanggan target mereka. Selain itu, pada tahap ini bisa menjadi tahap di mana produk dikembangkan dengan tujuan untuk merilisnya di pasar. Di sini, pemilik benar-benar mencoba membangun daya tarik sehingga ada aliran pendapatan tanpa henti. Jika tidak, startup akan gulung tikar. Tahapan yang ketiga adalah tahapan venture capital. Sebagian besar startup menimbang tahap pendanaan startup ini tidak peduli bagaimana bisnis mereka berjalan. Ada beberapa putaran pendanaan atau rangkaian yang diikuti pada jenis pendanaan startup venture capital, termasuk seri A, B, C, dan D. Di masing-masing sekitar startup menimbulkan nilai yang lebih baik dan meningkatkan penilaian mereka lebih lanjut. Tahap keempat adalah tahap pendanaan seri A. Pada jenis pendanaan seri A ini, startup harus memiliki produk atau layanan yang dibuat dan memiliki basis pelanggan kumpulan
dengan aliran pendapatan yang jelas. Pendanaan selama tahap ini berasal dari firma modal ventura, angel investor, dan bahkan melalui crowdfunding ekuitas. Di putaran ini dan putaran selanjutnya, pendanaan biasanya dilakukan oleh satu investor besar, diikuti oleh investor lainnya. Tahapan kelima adalah tahapan pendanaan seri B. Pada tahap pendanaan startup seri B ini merupakan tahap ekspansi bisnis, di mana tidak hanya memperluas layanan atau pengembangan produk, tetapi juga melibatkan perluasan basis pelanggan, karyawan, dan tim manajemen perusahaan. Tahap pendanaan seri B memungkinkan bisnis untuk berkembang dengan target memenuhi berbagai kebutuhan pelanggannya dan bersaing di pasar. Tahap keenam adalah tahap pendanaan seri C. Perusahaan pada tahap pendanaan startup seri C ini mencoba mencari lebih banyak investasi yang dapat membantu mereka menciptakan produk baru, menjangkau pasar baru, dan mengalahkan kompetitor. Mereka bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengakuisisi startup lainnya. Dengan bisnis yang lebih stabil dan jelas, banyak bank investasi, hedge fund, dan firma ekuitas pribadi ikut serta dalam tahap ini. Setelah ini, startup akan melakukan seri D, E, F, dan selanjutnya sesuai kebutuhan. Tahap ketujuh adalah initial public offering atau IPO. IPO atau penawaran umum perdana merupakan kali pertama perseroan memutuskan untuk memasok saham perseroan kepada masyarakat umum. Ini bisa menjadi tahap terakhir dari tahapan funding atau pendanaan startup dan membantu startup dalam mengembangkan dan mendiversifikasikan startup mereka sendiri. Ketika sebuah startup memutuskan untuk melakukan perjalanan ke publik atau penjualan saham ke publik, startup harus membentuk tim eksternal yang terdiri dari penjamin emisi, pengacara, akuntan publik bersertifikat, dan pakar pasar modal. Demikian tadi adalah tahapan-tahapan dalam pendanaan startup. Berikutnya adalah kita memberikan tips cara menarik minat investor. Pendanaan adalah salah satu kunci penting bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan startup. Pendanaan ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan, memperluas pasar, serta meningkatkan jumlah dan kapabilitas tim. Pendanaan startup yang paling populer berasal dari modal ventura atau ventura capital atau VC, terutama karena akses ke pinjaman bank atau lembaga keuangan konvensional masih sulit bagi startup yang belum memiliki riwayat atau rekam jejak yang terbukti. Sebagai catatan, VC adalah jenis pembiayaan ekuitas swasta atau private equity yang diberikan kepada startup dan perusahaan berkembang dengan potensi pertumbuhan tinggi.
Partner East Ventures, Melissa Iren, menjelaskan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan founder saat mencari pendanaan startup dari perusahaan VC. Ia menyampaikan dalam webinar Selasa Startup pada 3 November 2020 dengan topik Muda Berinovasi, Start Your Startup Now. Beberapa rekomendasi Melissa Irene kita rangkum sebagai berikut. Cara pertama adalah pemahaman mendalam tentang pasar. Sebelum mendekati perusahaan VC, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang ukuran pasar, persaingan industri, proyeksi keuangan, dan rencana bisnis. Fokuslah pada bagian produk atau layanan kita menjawab kebutuhan pasar atau menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Cara kedua adalah memahami perspektif modal ventura. VC mengevaluasi ukuran pasar dengan cermat, potensi pertumbuhan, dan daya saing di industri tertentu. Setiap VC juga memiliki fokus industri yang berbeda. Jadi penting untuk menyesuaikan rencana bisnis dengan kriteria bisnis VC yang dituju. Cara ketiga adalah mempersiapkan presentasi dan penampilan. Kualitas presentasi dan kemampuan menyampaikan ide sangat mempengaruhi kesan pertama VC. Buatlah presentasi yang singkat, menarik secara visual, dan fokus pada poin penting. Tunjukkan juga keyakinan dan semangat dalam menyampaikan visi Anda. Antisipasi pertanyaan yang sering diajukan dan dapatkan jawaban yang telah dilatih dengan baik. Cara keempat adalah membangun dan memperluas koneksi. Memperluas jaringan dan koneksi merupakan langkah penting ya. Kini Indonesia memiliki ekosistem digital yang cukup matang untuk inovasi dan kolaborasi antar startup. Manfaatkan ekosistem tersebut dengan menghadiri acara industri, konferensi, kompetisi startup untuk terhubung dengan calon investor dan membangun reputasi kita. Koneksi yang kuat dapat membantu membuka pintu bagi pertemuan dengan VC atau calon investor lainnya. Cara kelima adalah rencana bisnis yang kuat. Mengembangkan dan menunjukkan rencana bisnis yang kuat dengan strategi pertumbuhan yang jelas, proyeksi pendapatan, dan strategi yang layak untuk mencapai titik tertentu. Menunjukkan pemahaman mendalam tentang aspek keuangan, termasuk biaya operasional, biaya akuisisi pelanggan, dan proyeksi tingkat pengembalian investasi atau ROI. ROI ini adalah Rate on Investment, ya. Return on investment yang realistis, jadi tingkat pengembalian investasi yang realistis. Cara keenam adalah bangun dan tunjukkan tim yang solid. VC berinvestasi pada ide dan orang-orang di baliknya. Tunjukkan kemampuan, pengalaman, dan komitmen tim kita untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif. Memperoleh pendanaan dari VC hanyalah satu langkah dari perjalanan sebuah startup.
Pilihlah investor yang sejalan dengan visi kita dan dapat memberikan bimbingan dan dukungan berharga lebih dari sekedar finansial. Dengan mengikuti tips di atas dan melakukan persiapan dengan rinci, kita dapat meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk memulai bisnis startup dan mengembangkannya. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kuliah kali ini. Saya berharap teman-teman tetap memperluas pengetahuan melalui menambah literasi-literasi tentang pendanaan startup, baik literasi digital maupun literasi manual, buku cetak dan sebagainya. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Lu